Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali dalam program Jejak Langkah episode yang ke-27. Hari ini kita akan melakukan kajian yang menarik terkait dengan jejak pemikiran para tokoh di era atau di zaman keemasan Islam. Program Jejak Langkah bukan hanya bercerita catatan sejarah secara fisikal, melainkan juga kita melihat jejak-jejak pemikiran dari para ulama sebelumnya, di mana mereka ikut mewarnai perkembangan peradaban. Karena zaman keemasan Islam itu melahirkan banyak sekali ulama-ulama kaliber dunia yang kemudian ikut meletakkan dasar-dasar perkembangan peradaban sampai di era milenial ini. Di segala macam lini kehidupan, mulai dari fikih, ya, peribadatan, filsafat, tasawuf, sampai ilmu pengetahuan modern, matematika, kimia, fisika, ya, astronomi, dan sebagainya, yang mereka tercatat di dalam catatan sejarah peradaban manusia. Karena itu sangat menarik ketika kita mencoba mengangkat pemikiran-pemikiran dari para tokoh itu. Karena sesungguhnya lah perkembangan peradaban itu terkait dengan pemikiran, bukan sekedar karya yang bersifat fisikal. Ya memang karya yang bersifat fisikal itu sesungguhnya jejak sejarah dari mereka, tetapi itu adalah produk dari pemikiran itu. Oke, sahabat sekalian, kita hari ini atau di episode kali ini akan mengangkat debat yang sangat bersejarah antara dua tokoh di abad pertengahan itu. Meskipun berbeda generasi, tetapi memiliki karya yang diperdebatkan, yaitu antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rus. Kenapa ini kita angkat? Karena mereka ini, kedua tokoh ini memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Sangat menarik dan mewakili pemikiran dari wilayah timur, ya. Al-Ghazali dia hidup di zamannya Bani Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad. Beliau berkarya di Baghdad pada abad ke-10 dan 11. Sedangkan Ibnu Rus itu mewakili pemikiran wilayah barat di zaman kekhalifahan Andalusia di abad ke-11 dan 12. Sesungguhnya mereka berbeda generasi, tetapi menulis karya yang kemudian itu terjadi debat pemikiran di antara mereka yang bisa kita saksikan sampai sekarang melalui karya mereka yang sangat fenomenal. Nah, sahabat sekalian, perdebatan semacam ini penting kita angkat kembali. Bahwa di zaman keemasan Islam itu budaya keilmuannya luar biasa. Dikembangkan dengan secara dialektika pemikiran, bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin. Ya, yang sekarang ini kita melihat ada semacam tren, ya. Tren perkembangan umat Islam di mana Islam ini didoktrinkan sebagai sebuah dogma yang pokoknya harus kita ikuti. Kalau itu kita lakukan, maka jangan heran umat Islam mengalami kemunduran dalam peradaban manusia. Yang terjadi di zaman keemasan Islam, justru peradaban atau budaya keilmuan itu dibuka seluas-luasnya. Boleh bertanya apa saja sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tetapi kemudian disarankan, ya, diajarkan sesungguhnya juga oleh Al-Quran Al-Karim dan kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sampai kepada para sahabat dan para ulama itu untuk didialogkan dengan penuh argumentatif. Ada hujah yang jelas, yang kuat, ada dalilnya, ada pemikiran-pemikiran logis dan rasionalnya, bahkan ada bukti-bukti dan data-data empiriknya. Nah, ini diajarkan sesungguhnya oleh Al-Quran, yang ketika itu diikuti oleh para ulama di zaman keemasan Islam itu, maka peradaban Islam menjadi kiblat dunia.
Nah, mestinya inilah yang harus kita lakukan juga di zaman ini di mana Islam sedang mengalami kemunduran ya di segala lini kehidupan. Umat teladan yang nggak jadi teladan lagi dikarenakan kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran di dalam mengembangkan peradaban ini. Kita menjadi sekuler di dalam beragama ini karena memisahkan apa yang disebut sebagai agama dengan ilmu pengetahuan. Padahal di dalam Islam, di dalam Al-Quran, keduanya itu sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa ilmu pengetahuan itu justru menjadi ilmu alat untuk memahami firman-firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena itu tidak heran kalau kita buka, ya Anda membuka Al-Quran dan kemudian mempelajarinya, di dalamnya itu Allah memerintahkan kita untuk melakukan kajian-kajian yang bersifat ilmiah, termasuk ayat-ayat kauniyah, misalnya ratusan ayat-ayat kauniyah diceritakan di dalam Al-Quran agar kita mempelajari tentang langit, tentang bumi, tentang benda-benda langit, tentang hujan, tentang sudah segala macam, itu ratusan ayat, lebih dari 800 ayat. Selain itu secara politik, ya, secara sejarah, budaya, dan sebagainya, ya, perekonomian, itu juga didorongkan oleh Islam supaya umat ini mempelajari semua itu. Jadi Islam mengajarkan untuk mengembangkan peradaban yang kita, atau sebagian kita menyebutnya sebagai ilmu-ilmu duniawi itu. Itu harus dikuasai justru untuk mendukung kemudian peribadatan kita yang bersifat hablum minallah. Jadi menguasai hal-hal duniawi yang hablum minannas menjadi dasar atau modal untuk mencapai hablum minallah yang lebih berkualitas. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk mengembangkan budaya keilmuan yang argumentatif. Misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajaddilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini dengan sangat gamblang mengajarkan kepada umat Islam agar melakukan syiar, mengajak manusia ke jalan Allah. Ya, dengan apa? Dengan hikmah, dengan ilmu, dengan bijak, ya, dengan pendekatan yang logis, rasional, dan kedalaman makna. Bil hikmah. Yang kedua, mau'izatil hasanah, dengan pengajaran keilmuan yang baik. Dan yang ketiga, jadilhum billati hiya ahsan, bantahlah, adu argumentasi, berdebatlah, ya, dengan memberikan dalil-dalil dan hujah yang kuat untuk mengembangkan peradaban itu, mengajak mereka melakukan atau membentuk peradaban di jalan Allah yang rahmatan lil alamin. Jadi sangat jelas amanat dari dalam Al-Quran kepada umat Islam ini untuk mengembangkan peradaban yang diridhoi oleh Allah, yang disebut sebagai umat yang rahmatan lil alamin itu. Dengan cara apa? Dengan cara keilmuan. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ilmuwan, para ulama di zaman keemasan Islam. Sehingga umat Islam itu menjadi kiblat peradaban dunia di segala lini kehidupannya. Ya, dengan segala macam dinamikanya, tetapi bahwa selama ratusan tahun itu kemudian umat Islam menelurkan karya-karya yang hebat di seluruh lini kehidupannya. Di bidang filsafat, di bidang seni budaya, di bidang politik, ekonomi, bahkan di bidang sains dan teknologi, semua itu berkembang luar biasa di zaman itu. Tetapi kemudian mengalami penurunan dikarenakan umat Islam tidak lagi melakukan apa yang dicontohkan dan kemudian diperintahkan oleh Al-Quran Al-Karim itu. Banyak di antara kita yang kemudian justru sekuler menjalani agama ini. Dianggap agama ini hanya peribadatan belaka dan kemudian ketinggalan di berbagai lini peradaban manusia modern.
Di bidang politik, ekonomi, militer, sains, teknologi, dan segala macam lini kehidupan kita ketinggalan. Dikarenakan hanya fokus katanya pada peribadatan itu. Nah sahabat sekalian, itulah yang harus kita ingatkan kembali kepada kita semua, bahwa bukan begitu seharusnya umat ini dikembangkan. Maka di dalam Al-Quran sesungguhnya bertebaran ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita beragama ini dengan penuh argumentatif, bukan hanya sekedar dogma dan doktrin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 111 misalnya Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Unjukkanlah bukti-bukti kebenaranmu jika engkau orang yang benar. Nah sahabat sekalian, jadi begitulah Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi umat yang hebat. Mengembangkan peradaban dengan penuh argumentatif, dalilnya jelas, hujahnya jelas, bahkan logis, rasional, dan bukti-bukti empirik yang mendukung semua apa yang menjadi keyakinan kita. Dan begitu diterapkan, maka itu akan menghasilkan peradaban yang semakin maju ke masa depan. Nah itulah yang dilakukan oleh umat Islam di zaman keemasan itu. Hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sesungguhnya tema besar, tetapi karena waktu terbatas kita akan mengambil ringkasnya hanya sebagai contoh bagi kita betapa ulama di zaman dahulu itu memberikan diskursus kepada umat ini dengan luar biasa. Mereka mencontohkan bahwa pemahaman tentang keislaman ini harus diberikan, dilakukan dengan penuh argumentatif. Sehingga terjadi itu perdebatan secara terbuka antara para tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Berbeda itu biasa saja. Yang penting memiliki argumentasi yang jelas dari dalam Al-Quran dan secara logis, rasional, bahkan empirik, sehingga akan memacu dan memicu terjadinya dialektika pemikiran di kalangan umat yang itu membuat peradaban menjadi semakin maju dan berkembang. Al-Ghazali adalah salah satu tokoh yang luar biasa yang pemikirannya dipelajari sampai hari ini. Beliau seorang pakar di berbagai bidang keilmuan. Masa kecilnya belajar fikih, kemudian belajar tasawuf, kemudian belajar berbagai macam keilmuan modern yang berkembang di waktu itu, sehingga sampai beliau dijadikan seorang guru besar di sebuah universitas di Baghdad. Sesungguhnya beliau terlahir di Persia, di Iran, pada tahun 1058 dan nantinya wafat pada tahun 1111. Pada usia sekitar 62 atau 63 tahun. Nah, sejarah pemikiran beliau itu tercatat di dalam karya-karyanya yang sampai ke zaman kita. Di antaranya ada kitab Ihya Ulumuddin yang bercerita tentang bagaimana membangun jiwa yang suci, yang bersih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sangat diwarnai dengan pendekatan sufistik. Yang kedua, yang juga sangat terkenal adalah Miskatul Anwar, juga pemikiran filosofis tentang kehidupan bertasawuf atau pemikiran-pemikiran tasawuf di dalam Islam yang mengambil basis pada ayat-ayat cahaya di dalam Al-Quran. Misalnya surat An-Nur ayat 35 yang menceritakan tentang pelita dan cahaya sebagai sebuah analogi antara Tuhan dengan makhluknya. Atau karyanya yang lain yang kemudian menjadi sebuah perdebatan keilmuan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rus adalah yang berjudul Tahafut Al-Falasifah. Di mana buku ini sesungguhnya merupakan kritik pemikiran terhadap pendapat-pendapat Al-Farabi yang hidup di abad ke-9 ya sebelumnya, dan Ibnu Sina yang hidup di abad ke-10 juga sebelum Al-Ghazali. Tetapi begitulah ya, para ulama di zaman itu melakukan kritik pemikiran terhadap para pendahulunya. Itu sebagai sesuatu hal yang biasa yang justru mengembangkan budaya keilmuan secara sehat dan terbuka dengan penuh argumentatif. Nah, di zamannya Ghazali itu beliau melakukan kritik terhadap pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina yang dianggapnya sangat berbau filsafat Yunani dari Aristoteles.
Nah, beliau melakukan kritik itu bahwa tidak benar seharusnya umat Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan pemikiran secara bebas, secara liberal terhadap konsep-konsep keislaman. Harus mengikuti teks yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini cara dari Imam Ghazali untuk mengkritik pemikiran yang berkembang dengan mengikuti filsafat barat yang diturunkan dari para pemikir atau filsuf Yunani. Nah, beliau itu hidup di zamannya Bani Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad, yang berkuasa di belahan timur dunia, sehingga bisa disebut sebagai kekhalifahan timur. Beliau mengajar dan kemudian menjadi guru besar di Universitas Nizam yang dibangun oleh Perdana Menteri Bani Abbasiyah pada waktu itu. Artinya secara keilmuan beliau sangat ditinggikan oleh umat di zamannya sebagai seorang ulama yang hebat. Bahkan ada yang menyebutnya, memberikan julukan sebagai Hujjatul Islam. Ya, memiliki hujah yang sangat kuat terkait dengan pemikiran-pemikiran ajaran Islam. Nah, apa yang beliau lakukan itu adalah mengkritik pemikiran-pemikiran filsafat dari Barat, dari Yunani yang dianut dan dikembangkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, beliau tidak sependapat dengan pemikiran filsafati gaya Yunani itu. Menurut beliau terlalu liberal dikarenakan hanya mengandalkan akal katanya. Tidak boleh memahami ajaran Islam ini dan mengembangkan peradaban Islam ini hanya berbasis kepada akal. Harus merujuk secara ketat kepada teks-teks yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, Al-Ghazali ini adalah seorang pemikir yang bermazhab Syafi'i. Ya, yang pemikiran-pemikirannya sampai ke Indonesia yang memang juga bermazhab Syafi'i. Sedangkan Al-Farabi dan kemudian Ibnu Sina dan kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Rus lebih menggunakan pendekatan-pendekatan filsafat dari para filsuf Yunani. Nah, debat terbuka itu menjadi sangat menarik karena mewakili tipikal pemikiran dari para ulama timur, ya, ilmuwan di timur yang berbasis di Baghdad pengembangan peradabannya, dan kemudian dengan pemikiran-pemikiran barat yang waktu itu berkembang di Cordoba. Cordoba adalah kekhalifahan yang didirikan oleh Bani Umayyah yang waktu itu kalah dengan Bani Abbasiyah dan mereka mendirikan Andalusia, ya, di Spanyol. Pusatnya di Cordoba. Nah, kemudian dari generasi ke generasi berkembanglah di sana pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada filsafat barat yang diturunkan dari Yunani, yaitu Aristotelian. Nah, sahabat sekalian, kritik dari Al-Ghazali terhadap para pendahulunya dari abad 9 dan 10, yaitu Al-Farabi dan Ibnu Sina, itu tentu saja tidak bisa dijawab oleh mereka berdua karena sudah wafat. Tetapi dijawab oleh generasi berikutnya, yaitu Ibnu Rus, yang dia ini hidup di zaman setelah Ghazali, di abad 11 dan 12. Beliau lahir di tahun 1126 dan wafat pada tahun 1198 pada usia sekitar 72 tahun. Nah, backgroundnya, mazhabnya adalah dari Maliki, berbeda dengan Imam Ghazali yang Syafi'i. Dan beliau adalah ahli hukum karena keluarganya itu dari keluarga hakim agung, ya, di zaman kekhalifahan Andalusia itu. Imam besar dari Masjid Cordoba. Beliau sendiri adalah seorang ahli hukum yang juga menggantikan kakeknya yang hakim agung, bapaknya yang hakim agung, dan beliau juga kemudian dijadikan seorang hakim agung di zaman itu. Selain itu beliau juga adalah dokter, ya, mempelajari ilmu kedokteran, bahkan dijadikan sebagai dokter dari khalifah, dari istana. Jadi kelihatan backgroundnya yang sedikit berbeda antara tasawuf dengan pendekatan yang bersifat saintifik. Disinilah terjadi adu pemikiran yang sangat menarik yang kemudian menjadi warisan bagi kita semua dalam mengembangkan pemahaman kita terhadap Islam ini. Sebagaimana Ghazali, Ibnu Rus juga sangat produktif menuangkan pemikiran-pemikirannya di dalam karya-karya dalam bentuk buku, ya, dalam tulisan-tulisannya. Di antaranya yang sangat terkenal adalah tulisannya tentang ilmu kedokteran
Al-Kulliyat Fit-Tib, ya, itu yang dijadikan oleh para dokter-dokter yang menjadi pembelajaran dalam pemahaman ilmu kedokteran sejak zaman itu dan menjadi dasar kedokteran modern. Tulisan tentang kedokteran. Yang kedua, tulisan tentang hukum. Bidayat Al-Mujtahid. Itu adalah karya dia, tulisan dia tentang hukum fikih yang berdasar pada mazhab Maliki. Yang ketiga yang kemudian menjadi jawaban dari Ghazali adalah Tahafut at-Tahafut, yang mengkritisi pemikiran Ghazali, di mana Imam Ghazali dengan Tahafut al-Falasifah itu mengkritisi pemikiran sebelumnya dari Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, Ibnu Rus ini sepemikiran dengan Al-Farabi dan Ibnu Sina yang mendasarkan pemikiran-pemikirannya pada filsafat barat. Sangat menarik apa yang beliau tulis itu dan menjadi perdebatan imajiner ya antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rus karena mereka tidak berada di dalam generasi yang sama. Apa yang mereka perdebatkan banyak sekali. Ada 20-an materi yang dibahas oleh Ghazali dan kemudian dikritisi oleh Ibnu Rus itu. Di antaranya terkait dengan teologi, eksistensi Tuhan dan jagat raya, terkait dengan eksistensi atau posisi Sang Pencipta terhadap makhluk yang namanya jagat raya. Itu menjadi perdebatan yang sangat mendalam, yang kemudian membawa implikasi pada pemikiran-pemikiran selanjutnya di dalam memahami ketauhidan, bahkan kemudian terkait dengan kosmologi. Dalam pandangan Al-Ghazali, Tuhan itu adalah Sang Pencipta yang meliputi seluruh jagat raya, ruang dan waktu berada di dalam eksistensinya. Dan kemudian jagat raya itu dulunya tidak ada sehingga diciptakan sebagai sesuatu yang baru. Ya, ini adalah sudut pandang Al-Ghazali dengan merujuk kepada teks-teks di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi dalam pandangan Ibnu Rus berbeda. Menurut Ibnu Rus, Tuhan itu adalah sesuatu yang maha ada. Sudah ada dari kapanpun dan sampai kapanpun, sedangkan alam itu adalah bagian dari keberadaannya. Di mana Ibnu Rus menggambarkan alam semesta ini sebagai pancaran dari eksistensi Tuhan itu. Sehingga dia menggambarkan bahwa alam semesta ini selalu ada bersama Tuhan yang sudah ada sejak dulu, sedang ada dan sampai kapanpun menjadi tetap ada. Nah, alam semesta dalam pandangan Ibnu Rus adalah alam yang kekal. Wah, ini terjadi perdebatan yang seru antara pemikiran Al-Ghazali dengan pemikiran Ibnu Rus itu. Sebuah kajian yang sangat mendalam dan sangat eksistensial ya, yang kemudian menjadi kajian bagi ulama-ulama atau pemikir-pemikir setelah itu, bukan hanya di kalangan Islam, tetapi ketika peradaban Eropa itu berkembang, itu juga melakukan kajian-kajian terhadap pemikiran mereka, baik Ghazali maupun Ibnu Rus. Tetapi pemikiran-pemikiran Ibnu Rus yang lebih berbasis pada sains, logika, rasionalitas, empirisme, di mana beliau menurunkan pemikirannya dari pemikiran filsuf Yunani, itu lebih mendapatkan tempat di kalangan pemikir-pemikir Barat, yang mereka kemudian meletakkan dasar sainsnya itu pada pemikiran-pemikiran seperti yang dilakukan oleh Ibnu Rus ini. Sehingga digambarkan Ibnu Rus ini menjadi salah satu pemicu kebangkitan peradaban di Eropa. Dikenal di sana sebagai Averroes dan kemudian dikaji sebagai sebuah paham ya, Averroism. Di mana pemikiran-pemikirannya dianggap meletakkan dasar pemikiran modern bagi kemajuan sains di Eropa itu. Perdebatan mereka semakin seru ketika menyentuh wilayah-wilayah yang semakin luas, misalnya tentang keilmuan Tuhan, di mana dalam pikiran Ghazali atau pendapat Ghazali, ilmu Tuhan itu ya meliputi segala sesuatunya mulai dari yang umum sampai detail seperti yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Tetapi dalam pandangan Ibnu Rus, ilmu Tuhan itu berada pada wilayah makronya, umum. Sedangkan detail-detailnya itu menjadi konsekuensi logis dari ilmu Tuhan yang menjadi penyebab dari berkembangnya proses
seiring dengan waktu terkait dengan perkembangan jagat raya ini. Tentu saja hal yang demikian ini tidak mudah bagi kita untuk mengkajinya dalam waktu yang pendek, membutuhkan kedalaman yang luar biasa secara filsafat dan bukti-bukti empirik secara saintifik. Ya, insya Allah akan kita bahas di waktu yang berbeda tentang materi kajiannya itu sendiri. Perdebatan mereka itu, karena sangat mendalam. Perdebatan mereka pun menjadi semakin luas ketika mencoba memahami eksistensi manusia. Tentang badan manusia, tentang jiwanya, tentang ruhnya, dan kemudian kebangkitannya. Nanti saat dibangkitkan itu dengan badannya atau dengan ruh dan jiwanya, dan seterusnya. Jadi sebuah perdebatan yang sangat mendasar dari dua ulama besar yang hebat di zaman masing-masing. Di mana mereka memiliki tipikal pemikiran yang berbeda. Nah sahabat sekalian, kenapa ini ingin saya kemukakan pada kesempatan kali ini? Untuk memberikan gambaran kepada kita. Bahwa sesungguhnya perdebatan yang bersifat filosofis dan kemudian didasari dengan model pemikiran yang tekstual maupun yang kontekstual itu sesungguhnya sudah terjadi sejak zaman lama. Tetapi dengan cara itulah sesungguhnya agama ini berkembang. Peradaban itu justru berkembang dengan budaya keilmuan yang egaliter. Dan justru tidak berkembang ketika agama ini diajarkan, disampaikan secara dogmatis, secara doktrinal. Dan kemudian melakukan klaim-klaim kebenaran atas kebenarannya sendiri. Dan mengatakan orang lain sesat, masuk neraka, dan sebagainya. Yang justru itu tidak diajarkan oleh agama ini. Nah sahabat sekalian, poin penting dari kajian kita kali ini sesungguhnya adalah bagaimana Islam itu dikembangkan oleh para ulama di zaman keemasan Islam itu. Bahwa pemikiran-pemikiran atau perbedaan pemikiran antara para ulama itu sesungguhnya adalah hal yang biasa saja. Ada dua tipikal pemikiran besar yang berlawanan ya secara diametral. Di mana Al-Ghazali itu lebih menggunakan pendekatan yang tasawuf dan tekstual, sedangkan Ibnu Rushd menggunakan pendekatan filsafati yang lebih liberal dengan menggunakan logika, rasionalitas, dan bukti-bukti empirik. Menurut Ibnu Rushd, sesungguhnya pendekatan apapun yang kita lakukan untuk memberikan bukti kebenaran atas informasi-informasi dalam Al-Quran Al-Karim sesungguhnya itu akan menuju pada muara yang sama. Meskipun pendekatannya itu secara liberal menggunakan filsafat, ujung-ujungnya akan ketemu pada kebenaran yang sama dengan apa yang dilakukan secara tekstual. Kenapa? Karena sesungguhnya keduanya adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat qauliyah tekstual berbasis pada firman-firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, sedangkan ayat-ayat kauniyah yang bisa diamati oleh siapapun tanpa harus melihat ke dalam teks-teks Al-Quran, termasuk oleh orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan yang ateis, yang tidak bertuhan pada Allah, yang sekuler atau siapapun. Ya, pendekatan ayat-ayat kauniyah itu pasti juga akan kembali kepada Allah, Tuhan yang menciptakan segalanya. Nah, yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah seperti yang diperintahkan, dianjurkan oleh Al-Quran, yaitu menjadi seorang ulul albab. Berbasis pada teks-teks Al-Quran, tapi sekaligus melakukan pengamatan dan penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah, sehingga hasilnya itu akan memberikan kepada kita pengetahuan tentang alam semesta dan berbagai macam isinya, peristiwa yang ada di dalamnya, di mana semua itu akan mengarahkan kita kepada keagungan Allah. Sehingga kata Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 191 itu seorang ulul albab kemudian berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, ternyata tidak sia-sia semua yang Engkau ciptakan ini, maka hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita tentang sejarah atau jejak pemikiran dari dua ilmuwan yang hebat di zamannya itu, dan kemudian pemikirannya sampai kepada kita semua untuk memberikan motivasi dan memberikan hikmah pelajaran kepada kita bagaimana seharusnya kita mengembangkan agama ini, agar umat Islam bisa membangun peradaban umat yang rahmatan lil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.